Kalau kita berbicara masalah filosofi, nah, filosofi itu pasti kita akan menyelami berbagai macam perspektif ya, pendapat dari berbagai macam tokoh. Kembali dalam acara catatan kalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, khususnya yang berkaitan dengan masalah psikologi. Kita sudah kedatangan narasumber yang sudah mendalami masalah psikologi, khususnya psikologi pendidikan anak usia dini, ya, psikologi PAUD, psikologi anak gitu kan. Nah, nanti psikologi anak itu berkaitan dengan tumbuh kembang, perkembangan anak, bagaimana proses belajar anak, seperti itu. Ya, ngobrol santai tentang psikologi anak, bagaimana cara mengajar anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana metode yang pas belajar bagi seorang anak itu seperti apa. Nanti kita juga akan menyinggung masalah masalah kognitif, afektif, psikomotorik gitu. Nah, ini paling tidak Mas Bagus Mahardika, ya, panggilannya Mas Bagus ya? Iya. Mas Bagus. Beliau adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran Bantul, jurusan PAI. S1 beliau di STP ya, STPDI Insan STPI Insan Bina Mulia, jurusan PAUD. S2-nya di UIN Sunan Kalijogo, jurusan IIS, Interdisciplinary Islamic Studies, khususnya konsentrasi psikologi pendidikan. Nah, Mas Bagus, ini menarik ini. Tema ini di luar kompetensi saya sebetulnya. Di luar kompetensi saya, tapi kita akan mencoba untuk mengeksplor ya secara pengantarnya lah, ibaratnya begitu. Tidak terlalu mendalam enggak, tapi pengantarnya, cukup pengantar saja. Nah, ini kenapa harus psikologi anak, Mas? Psikologi anak sebenarnya kan kita nanti juga dituntut menjadi orang tua. Kita juga harus punya bekal keilmuan di mana cara mengasuh anak itu bukan hal yang gampang, tetapi perlu banyak ilmu yang harus kita bekali, karena kita calon orang tua atau sudah jadi orang tua, kita juga harus bagaimana tahu tips-tips praktis untuk mengasuh anak sehingga nanti anak itu tumbuh kembangnya bisa optimal sesuai dengan sesuai dengan tumbuh kembang yang ideal untuk anak itu. Nah, kita berbicara mengenai apa dulu ini? Karena ada pola asuh bagaimana anak, dan anak pun punya perkembangan yang unik karena di masa ini masa golden age ya, bagaimana perkembangan sedang pesat di masa itu, perlu stimulan yang membantu anak ini untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki anak tersebut. Nah, kalau kita mau berbicara perkembangan anak ini sejak lahir, bahkan sejak dalam proses membuat anak itu perlu bagaimana kita itu juga mengupayakan supaya nanti bisa menjadi bibit yang unggul ya untuk anak ini dalam hal memilih pasangan dan sebagainya. Dan dalam kandungan pun perkembangan anak ini sudah dengan anak ini nanti lahir, mau dilahirkan dan mau mendapatkan pola pendidikan yang bagaimana, ini tergantung dari orang tuanya. Orang tua yang sudah siap menjadi orang tua, artinya dia itu sudah selalu berupaya mengupayakan terbaik untuk anak
dilahirkan di dunia ini, termasuk asupan gizi yang ada dari ibu yang mengandung itu juga sudah di di ini Mas, terus diupayakan upaya yang terbaik, nilai gizi untuk tentang kesehatan dan lingkungan ya, karena ibu yang baru mengandung kok stres, nanti berpengaruh juga terhadap tumbuh kembang anak yang ada di rahim seorang ibu dan sebagainya. Nah, karena pentingnya pendidikan untuk anak ini, memang kesiapan untuk menjadi orang tua yang sejatinya nanti mengasuh anak-anak keturunannya itu perlu dimiliki. Nah, mengapa psikologi anak? Ya, latar belakangnya kurang lebih seperti itu Mas ya kan. Jadi kita harus tahu bahwa anak ini titipan Allah SWT yang harus kita didik, kita beri teladan yang baik nantinya agar tumbuh menjadi insan yang mulia, yang sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk supaya memiliki anak yang cendekia, berakhlak mulia, begitu Mas ya. Ya oke Mas, bagus. Menarik, tadi jenengan menyinggung masalah golden age gitu kan. Nah, kira-kira berarti kan itu ada pengklasifikasian ya, ada tahapan golden age. Nah, kira-kira yang dimaksud golden age itu usia dari berapa bulan atau berapa tahun gitu kan, rentang waktunya gitu. Iya Mas ya, kami jawab lagi. Ya, perlu diketahui bersama bahwa di usia keemasan anak ini rentangnya adalah usia 0 sampai 6 tahun. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan sel otak itu baru berkembang ya. Kalau menurut penelitian itu 80% itu berkembang di usia 0 sampai 6 tahun. Maka daya serap anak ini di usia ini sangat cepat sekali ya. Seperti yang kita tahu menurut teorinya Mario Montessori ya, bagaimana untuk mendidik anak di usia itu, memang anak itu dilahirkan memang dia itu sudah mempunyai mempunyai kebiasaan bahwa dia itu menjadi seseorang yang selalu ingin tahu di masa itu. Terus dia itu suka dengan hal-hal yang sifatnya itu bermain ya, Mas ya kan. Maka kalau anak ada yang ngoret-ngoret tembok, ada yang meremas-remas plastisin, ada yang suka merobek kertas, itu memang pada masanya. Karena di usia tersebut motorik juga baru tumbuh. Bagaimana dia motorik pada anak itu, kita seperti yang sudah kita tahu ya, ada motorik kasar, motorik halus. Bagaimana dia itu sering memanjat, berlari, melompat, meloncat dan sebagainya, itu termasuk motorik kasar yang memang dimiliki anak. Karena ini nanti tujuannya juga untuk melatih kecakapan hidup sebenarnya. Untuk supaya dia itu memasuki jenjang pendidikan yang berikutnya itu dia memiliki kesiapan. Karena di usia PAUD memang pendidikannya diarahkan untuk memasukkan pada hal-hal yang sifatnya kognitif ini masih diberikan dilakukan dengan belajar seraya bermain. Jadi ini memang dunia anak itu adalah dunia bermain begitu. Karena anak-anak itu memang belajarnya dengan bermain secara tidak langsung, itu bisa melejitkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Nah itu Mas Bagus, menarik ini ya. Ini kan tadi jenengan bilang pada masanya memang seperti itu, mau mencoret-coret tembok, mau berantaki ruangan gitu kan. Nah kadang-kadang orang tua sendiri seringkali salah memahami gitu kan. Bahkan ketika anak-anak coret-coret tembok dimarahi, itu kan pasti akan mempengaruhi psikologis anak gitu ya. Nah ini menurut Mas Bagus bagaimana cara-cara semacam ini gitu kan, sehingga dengan adanya perilaku dari orang tua seperti itu dapat mempengaruhi psikologi si anak. Ya, Mas Yaka, memang benar. Lah mengapa kok saya singgung di depan tadi ya?
mengapa orang tua itu harus siap ketika mendidik anak, termasuk sebagai orang tua itu bisa memfasilitasi anak. Kita tahu perkembangan anak di usia itu memang usianya bermain, jadi termasuk kita melarang anak-anak untuk bermain itu salah satu tindakan yang justru malah memperburuk perkembangan anak. Karena kita tidak bisa memberikan kebebasan anak untuk mengekspresikan mengeksplor seluruh kemampuannya itu. Jadi orang-orang tua yang seperti itu maka dia itu suka hanya membentak anak, melarang bahkan ada yang tidak memukul, tidak memfasilitasi anak. Kalau di usia ini harusnya malah orang tua yang tahu itu memberikan wadah, mas ya kan. Jadi berilah dia itu kalau anak-anak kan kadang-kadang anak satu dengan yang lain itu berbeda, mas. Karena anak itu unik ya. Dia itu memang mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dari masing-masing anak. Karena ketika kita melihat kok anak saya mempunyai kecenderungan kok suka menggambar dan sebagainya daripada mencoret tembok dan sebagainya, ayo orang tua yang cerdas itu adalah orang tua yang mampu memfasilitasi anaknya. Anaknya punya bakat ini, ayo difasilitasi. Karena kalau anak yang sudah mendapat fasilitas, didukung, mendapatkan apresiasi dari banyak orang, khususnya orang tua ini, maka semangatnya, motivasinya untuk dia untuk melakukan kegiatan tersebut semakin berkembang. Dan kalau ini sudah difasilitasi dengan baik, maka itulah menjadi bakat yang akan memberikan prestasi di hari kemudian, gitu mas Eka. Berarti itu nanti mengarah pada bagaimana cara mendidik anak. Nah, berarti kalau kita berbicara masalah itu pasti kita tidak meninggalkan yang namanya metode. Nah, metode mendidik anak di usia golden age itu seperti apa sih yang paling tepat gitu mas Bagus? Metodenya. Sekali lagi orang tua banyak sekali ya, termasuk metode mendidik anak kita tidak lepas dari bagaimana pola asuh yang kita lakukan ya. Karena mengenal pola asuh itu banyak sekali. Ada orang tua itu yang otoriter ya mas, otoritatif. Dia itu selalu melarang anak dan sebagainya itu. Ya kalau itu anak berbuat tidak baik, maka orang tua itu mampu memberikan jalan lain bagaimana diarahkan kegiatan yang positif. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, seperti membersihkan ruangan dan sebagainya, menyiram bunga, membuang sampah dan sebagainya. Itu melibatkan anak itu nanti ada ini membangun daya sosial emosionalnya, bagaimana dia tanggap dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau cara-cara yang otoritatif ini tadi tidak dilakukan dengan bijaksana, maka stres pada anak ya, itu maka akan mempengaruhi psikologisnya secara tidak langsung begitu. Nah, cara terbaik memang dengan metode demonstrasi pola asuh yang demokratis, artinya memberi keleluasaan kepada anak. Tetapi anak juga harus tahu tanggung jawabnya, harus tahu bagaimana dia harus mengatur waktu, dia harus tahu hukum sebab akibat yang dilakukan ini maka nanti akan berpengaruh pada ini dan sebagainya. Itu ditanamkan sejak dini, karena ini nanti akan membawa dia untuk dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya maupun di lingkungan sekitar. Nah, berbicara metode seperti apa ya yang baik untuk di masa keemasan ini, kita melihat perkembangan anak dulu. Usia berapa toh anak kita itu? Nah, kalau di usia memang golden age tadi usia 0 sampai 6 tahun ya. Memang di usia-usia PAUD ini, di PAUD itu usia 3 tahun bahkan sampai kalau di TK itu sudah 6 tahun, 7 tahun mendekati usia sekolah dasar begitu ya. Nah,
metodenya memang keteladanan yang paling baik. Mengapa keteladanan? Karena kita harus tahu anak itu adalah imitation, ya. Dia itu senang mencontoh, ya, figur seperti apa yang kita contoh. Kita tahu ya di dunia milenial sekarang, anak itu untuk meniru Ipin Upin, ya, sampai mirip, ya, dari gaya bicaranya, dari gerak-geriknya itu anak itu sampai mirip begitu loh, ya. Maka metode keteladanan dari orang tua ke anak ini menjadi sumber yang paling utama untuk mendidik anak, begitu Mas. Sebenarnya banyak metode, ya, tapi metode yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah pemberian contoh langsung kepada anak terhadap apa yang dilakukan orang tua. Karena seperti pepatah Jawa mengatakan, buah itu tidak jauh dari pohonnya, ya. Maka dari itu orang tua yang arif, bijaksana, dan juga mendidiknya juga dengan kasih sayang, itu saya yakin anak-anak yang dididiknya itu akan tumbuh dengan sempurna, ideal, sesuai dengan tadi tingkat perkembangannya. Maka dari itu orang tua yang mampu untuk memfasilitasi, mendukung, mengarahkan, membimbing anaknya untuk ke hal-hal yang baik, untuk nanti bekal kehidupan, itu yang utama. Tapi kadang-kadang orang tua itu sering nggak bisa mengontrol emosi, Mas. Nah, ini kan menjadi presiden yang buruk bagi seorang anak itu kan. Katanya anak tadi sebagai imitation gitu ya. Kadang-kadang ketika orang tua sudah nggak sabar, bentak-bentak, wah ini bisa berakibat jangan-jangan itu nanti terserap dalam otaknya gitu kan. Terus karena sebagai imitasi bisa jadi dia meniru perilaku orang tuanya ke depan begitu. Wah, ini gimana ini Mas Bagus menanggapi hal seperti itu? Iya, maka dari itu tadi saya juga sudah ngomong banyak, ya, terkait dengan kesiapan untuk menjadi orang tua maupun calon orang tua. Memang ketika kita terjadi konflik, memang anak-anak itu harus dikondisikan dulu. Termasuk anak-anak harus suruh untuk masuk kamar dulu atau bermain dulu, atau orang tua yang mampu untuk mengelola emosi, memang jangan kita itu berbicara kasar itu di depan anak. Ya, karena itu tadi meniru, itu tadi sifat imitation tadi ini nanti akan membekas, ya, di dalam anak. Bahkan itu menjadi traumatik tersendiri untuk anak. Mengapa anak menjadi minder? Mengapa anak menjadi selalu gagap, grogi dan sebagainya? Itu karena dia itu sering melihat orang tua yang bertengkar, orang tua yang pemarah dan sebagainya. Ini justru nanti akan, karena anak itu merekam, ya Mas, merekam apa kejadian yang dialaminya di dalam pola pendidikannya dahulu. Maka sampai sekarang ada seseorang yang minderan dan sebagainya, itu kalau diusut memang dia itu mempunyai latar belakang dulu itu begitu. Jadi itu fatalnya pendidikan yang tidak mengetahui bagaimana mendidik anak, itu sampai berimbas pada generasi seterusnya begitu kalau tidak diperbaiki begitu. Berarti begini, perilaku anak itu yang pertama kali itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Betul. Nah, baru lingkungan sekitar. Betul. Itu. Nah, sekarang kan kita sering kali melihat, mendengar gitu kan, bahkan sering menemui anak-anak yang misalnya hiperaktif gitu kan. Terus mungkin dia karena hiperaktif itu dia, ya katakanlah banyak orang mengira dia nakal, dia sering berbuat yang kasar gitu. Nah, ini apakah juga terpengaruh dari didikan awal lingkungan keluarga atau bagaimana sehingga dia menjadi hiperaktif itu? Ya, hiperaktiviti itu memang memang bisa juga faktor yang mempengaruhi perkembangan, seperti yang dikutip di bukunya The
Smita ya tentang perkembangan itu, memang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada dua ya, faktor natur dan nurtur. Natur itu faktor bawaan sejak lahir, Mas. Oh gitu. Jadi apapun yang dipengaruhi oleh hormon, faktor hereditas ya, dan juga warisan dari tadi kedua orang tuanya, itu sehingga anak-anak yang begini memang ada kecenderungan dia itu mungkin dari kalau hiperaktif ini tadi bisa juga ya anak-anak yang memang dia tidak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga ada juga tidak mendapatkan ruang bermain, ada juga anak yang terlalu dibebaskan. Memang ini tadi saya tidak gampang untuk mendidik anak itu, termasuk begitu Mas ya kan. Jadi diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya itu tidak baik, tidak diberikan ruang bermain itu juga berakibat tidak baik untuk anak. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan si anak tadi, supaya hiperaktiviti ini tidak terjadi. Nah, tadi ada faktor natur dan nurtur. Nurtur itu pengaruh faktor yang dibawa oleh lingkungan sekitar. Nah, tadi jenengan mengatakan ada dua teori, natur dan nurtur, ya. Natur. Ya. Kalau yang natur itu berarti bawaan gitu kan? Yang natur ya, gitu. Iya, natur kan bawaan gitu. Nah, kira-kira memang dari sononya begitulah begitu kan bahasa kasarnya. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti bisa dirubah nggak kira-kira? Sangat bisa Mas, lingkungan nanti, karena teori itu terbantahkan dengan teorinya konvergensi ya, bahwa pendidikan dan lingkungan itu yang nanti akan membentuk anak ya. Karena kalau kita bicara natur belum tentu, karena banyak anak seniman nanti ketika dia di lingkungan dia tidak sesuai dengan bakat yang dibawa orang tuanya. Bapaknya seniman, dia malah suka sepak bola. Itu kan dari lingkungan yang membentuk. Dan anak itu juga semakin kesini pertumbuhannya, dia juga berpikir, apa sih yang membuat saya nyaman, apa sih yang membuat saya tertarik, apa sih yang membuat saya itu suka dengan melakukan aktivitas. Itu kan tidak bisa dipaksakan, karena memang bakat itu ya dari dalam dan dirasakan sampai dia itu melakukan aktivitas itu enjoy dan juga happy begitu. Tidak ada paksaan. Menarik ini. Jadi kalau kita kembalikan ke perspektif Islam ini ya. Iya. Nah kira-kira menurut Mas Bagus ini ya, mendidik anak dalam perspektif Islam itu seperti apa? Ya. Pertama kan ini kan kita memiliki salah satu keteladanan dari Rasulullah kan seperti itu. Bagaimana Mas Bagus penjelasannya? Ya. Kalau kita mengutip surat Luqman ya. Ya. Ayat 12 sampai 15 17 ya, yang tentang pendidikan itu. Memang kita itu harus mengarahkan anak-anak pada hal positif. Maksudnya karena anak itu adalah alamiah ya. Kalau teori-teori barat itu menyebutkan anak itu seperti kertas putih yang masih suci, nanti tergantung orang tuanya yang akan menggoreskan tinta itu. Kalau dalam Islam ada surat Luqman itu yang keteladanan si ayah yang arif bijaksana dalam mendidik anak itu sudah ada contoh yang bisa ditiru. Yang pokok di usia ini anak-anak itu belajar dengan benda-benda konkret. Maksudnya ya memang masa-masa itu perlu pendekatan yang memang benar-benar ada bukti nyatanya. Tidak bisa dia berpikirnya itu imajiner ya. Dia itu berpikirnya selalu benda yang dapat dilihat. Kalau kita berbicara yang golden age usianya tadi. Nah, kalau anak-anak yang sudah memang ada eksplorasi, ada anak-anak itu sudah membayang-bayangkan, tetapi di usia itu memang kalau secara Islami ya, kita kembali lagi ke Islami, anak-anak itu lebih keteladanannya itu diperkokoh, diperkuat
tentang akhlaknya. Ini orang tua, guru, bahkan lingkungan ya yang membentuk itu sama-sama untuk, karena kalau anak sudah dia keasikan bermain dan sebagainya tanpa ada muatan-muatan ilmu ya. Karena kan sekali lagi anak itu juga bermainnya selain belajar. Nah, ilmu apa saja yang bisa dimasuki? Termasuk kalau kita melihat pendidikan anak usia dini yang sudah berjalan di di PAUD Islami gitu ya. Itu metode menghafal Quran dengan gerakan, dengan lagu, bahkan dengan itu, supaya ya juga mudah untuk diterima anak dengan tepuk dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara perspektif Islam ya, memang untuk mengajak anak itu untuk langsung bisa sholat, bisa membaca Al-Quran dan sebagainya, itu kalau tidak ada gurunya atau orang tuanya yang setiap hari selalu berupaya untuk menanamkan itu, mustahil mas. Bayangkan saja kalau orang tua yang sibuk bekerja dan sebagainya, tanpa ada ruang untuk mendidik anak ya. Apalagi kalau di situ kalau sekarang eranya sudah semua IT ya, digital dan sebagainya, juga itu bisa kita memberikan ruang kepada anak untuk mengetahui, misalnya di rumahnya sudah diputarkan hafalan, tahfidz Quran dan sebagainya, musik-musik religi Islami dan sebagainya. Itu bisa untuk memupuk anak, menambah kognisinya terkait dengan hafalan Quran, mengenal. Kalau di usia itu memang masih sederhana ya mas, untuk dia mengetahui jumlah nabi dan sebagainya, asmaul husna dan sebagainya, itu perlu metode pembiasaan dan juga keteladanan, dan juga perlu dengan metode yang lain, ada tanya jawab dan sebagainya. Memang fasilitas-fasilitas pendukung ini juga sangat diperlukan untuk mendidik anak. Oke, Anda setuju nggak dengan teori kertas putih kosong itu, empirisme John Locke itu? Yeah. Betul, empirisme John Locke. Saya mau bilang itu kok ya lupa. Ya, kalau kertas putih John Locke itu saya sependapat ya. Memang anak itu kalau kita teori ini dibuktikan, dipraktekkan dengan kisahnya Tarzan ya, maaf ya mas, ini agak menyimpang, tapi kalau kita bisa berlogika, memang Tarzan itu ketika dia dilepaskan, ada manusia biasa yang dilepaskan di hutan, dia diasuh oleh hewan yang ada di sana. Memang kalau itu bisa menggambarkan kalau kertas ini siapa yang mendidiknya. Kalau itu dididik oleh para simpanse dan sebagainya, itu ya juga seperti itu, tergantung siapa yang mendidik, nyatanya begitu ya. Tapi ya memang pendidikan itu utama mas, lingkungan dan siapa yang memberikan didikan itu nanti akan mengarah membentuk pribadi seorang. Begitu. Oke Mas Bagus, ini ya, kita sekarang closing ya, karena sudah waktunya, sudah 46 menit berlalu nggak kerasa gitu kan. Nah, ini satu pertanyaan terakhir Mas Bagus. Jadi kira-kira begini, tadi kan kita sudah berbicara menyinggung banyak hal ya tentang perkembangan anak yang mungkin dari usia 0 sampai 6 dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah filosofi, filosofi itu pasti kita akan menyelami berbagai macam perspektif ya, pendapat dari berbagai macam tokoh. Nah, menurut Mas Bagus, kira-kira yang paling tepat yang diterapkan untuk bisa mendidik anak itu agar ke depan itu menjadi anak yang berkarakter kuat, itu yang memiliki mental yang bagus, ya, akhlak yang bagus. Nah, kira-kira
kalau kita kembali ke teori, itu teorinya siapa yang paling tepat untuk dipraktekkan dalam konteks mendidik anak gitu. Moga Mas Bagus. Ya, kalau semua teori yang sudah berkembang ya, banyak sekali teorinya. Tapi kalau teori-teori yang tentang mendidik anak itu memang kalau di Islam sendiri kita mengenal teorinya Al-Farabi, Ibnu Sina ya, Ibnu Khaldun dan sebagainya untuk mendidik anak. Di sana juga mendidik anak itu bukan serta merta yang anak itu harus begini-begini diatur sedemikian rupa, karena kita melihat kodrat anak ya. Anak itu ya di masanya begitu, dia itu dari manusia kecil yang ingin tumbuh menjadi dewasa, dia perlu banyak banyak ilmu, banyak masukan, banyak bimbingan dan sebagainya untuk dia itu bisa berjalan dan bisa nantinya itu bisa diterima masyarakat, bisa bergaul dan sebagainya ya. Kalau teori siapa yang cocok, ini karena semua teori itu saling menyempurnakan menurut saya Mas. Dari diawali dari Maria Montessori ya, tentang teori barat, dia anak itu belajar seraya bermain ya. Bermainnya anak itu adalah belajar. Ada teorinya histologi ya, yang back to nature, anak itu belajar dengan alam dan sebagainya. Jadi kalau kita menggabungkan kedua teori Islam dan Barat ini, memang nanti ketemunya adalah selain kita mengetahui dari anak tadi kodratnya itu, anak itu bermain dan sebagainya, harus memiliki ruang kebebasan dan sebagainya. Nah, satu-satunya yang mampu untuk memberikan bekal edukasi kepada anak itu adalah selain orang tuanya langsung, adalah guru dan juga lingkungan sekitar yang membentuk kepribadian supaya anak itu nanti bisa tumbuh berkarakter. Nah, kalau saya harus menyebutkan teori siapa yang paling manjur harus kita menjadi rujukan, itu saya kira semua teori itu baik, tergantung kita menyimpulkan. Nah, teori inilah yang memang cocok, karena kita berbicara anak, dia itu adalah sosok yang unik ya. Penangannya berbeda-beda Mas ya, anak itu, anak A dan B dan C dan sebagainya, kita samakan tidak bisa, karena dia juga tumbuh berkembang di lingkungan yang berbeda dari orang tua yang memiliki latar belakang berbeda dan sebagainya. Nah, maka dari itu bekal-bekal seperti keteladanan, seperti anak-anak harus mendapatkan ruang kebebasan untuk belajar bermain, tetapi juga harus memiliki apa sih yang harus orang tua capai di usia itu dengan tingkat perkembangan sesuai dengan umurnya. Supaya apa? Supaya pendidikan yang tadi ideal, tidak memaksakan kehendak anak, itu nanti akan masuk malah kepada anak. Jadi anak belajar itu tidak terbebani, tapi dia semangat untuk belajar, menggali potensi yang dimiliki dengan fasilitas yang diberikan oleh lingkungan maupun dari orang tuanya langsung. Ya, oke Mas Bagus. Ini terakhir, ada nggak kira-kira pesan-pesan khusus nih bagi para orang tua nih ya, dalam arti bagaimana sih cara mereka itu memperlakukan anak di usia-usia yang katakanlah golden age tadi itu. Ya. Di usia keemasan, orang tua, guru maupun para pengasuh di dunia anak ya. Memang anak itu kalau kita kita didik dengan penuh kasih sayang, maka dia itu juga akan menjadi sosok yang penyayang. Karena kita tadi sudah banyak berbicara mengenai anak itu perlu figur atau teladan yang menjadi contoh yang akan ditiru, karena sifat anak adalah imitation dan sebagainya tadi. Nah, itu yang pertama. Dan sekali lagi, kecukupan gizi
untuk tumbuh kembang anak. Karena apa? Kalau di usia itu memang selain pendidikan, kesehatan, itu tadi fasilitas penunjang dalam belajar dan sebagainya itu harus tercukupi semuanya, Mas. Jadi orang tua harus mengupayakan yang ada, karena kalau ada satu saja yang tidak dimiliki anak nanti juga akan menghambat untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Misalnya kok di usia itu anak-anak tidak mendapatkan gizi yang baik, karena seperti yang kita tahu anak menjadi lemes, lesu dan sebagainya karena kecukupan dari nilai gizi tidak terpenuhi di anak itu. Makanya ada anak-anak yang malas, bosan, cepat capek, lelah dan sebagainya. Karena apa? Ya itu tadi kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Ya, sekali lagi metode keteladanan, metode pemberian bantuan kepada anak terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan anak itu harus terpenuhi, dan juga orang tua mampu memfasilitasi anak, memberikan ruang bermain, memberikan ketika anak wejangan yang mendidik anak. Ketika anak berbuat salah, jangan sungkan-sungkan untuk menegur dan untuk memberikan contoh yang baik. Karena kalau anak-anak yang salah dibiarkan dan kita malah mendukung, nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang yang negatif terhadap si anak itu. Kira-kira seperti itu saja, Mas, pesan-pesannya. Jadi jadilah orang tua yang baik, penuh kasih sayang dalam mendidik anak, maka anak akan menjadi anak-anak yang juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Karena nanti sekali lagi ya, ketika anak-anak itu dia sudah bersosial, maka anak-anak yang cepat serabung, maksudnya cepat beradaptasi dengan lingkungannya, itu nanti dia yang akan bisa mengikuti bisa menjadikan tumbuh kembang anak atau anak-anak bersosialisasi ini menjadi baik, dan dia akan terlahir menjadi anak-anak yang berprestasi di kemudian hari, karena dia pintar untuk pintar untuk mendapatkan apa yang mau dia capai. Itu ya, Mas. Ya. Terima kasih sekali Mas Bagus atas kesediaan waktunya dan terutama ilmunya. Banyak sekali yang sudah kita dapat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi pemirsa, jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita akan berjumpa kembali di dalam catatan kalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.